Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai Quran Surah Al-Falaq. Al-Falaq, kata Al-Falaq jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah waktu subuh. Al-Falaq itu sendiri diberi nama surah Al-Falaq itu sendiri dikarenakan diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Falaq itu termasuk golongan surah Makkiyah. Kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan golongan surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu artinya surah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, semasa beliau menjadi nabi, beliau itu pernah tinggal di dua daerah, kota Mekah dan kota Madinah. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca saat ini itu diturunkan ada yang di kota Mekah dan ada yang di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah, maka surah-surah yang turun ketika Nabi di kota Mekah pada saat itu disebut golongan surah Makkiyah. Kemudian Nabi Muhammad pindah nih tinggal di kota Madinah. Nah, surah-surah yang diturunkan di kota Madinah tersebut dinamakan golongan surah Madaniyah. Nah, Al-Falaq ini karena turun di kota Mekah, maka dia termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Falaq ini di dalam Al-Quran itu berada di urutan ke-113. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Kita baca sama-sama yuk surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah surah Al-Falaq yang udah kita baca. Nah, surah Al-Falaq itu sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Falaq itu Allah menjelaskan bahwa ada 4 kejahatan yang dapat mengganggu kita. Apa aja itu? Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Yang kedua adalah kejahatan malam saat gelap gulita. Yang ketiga adalah kejahatan tukang sihir. Dan yang keempat adalah kejahatan dari orang yang dengki. Sekarang ibu akan jelaskan maksud dari satu persatu kejahatan tadi. Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Makhluk Allah itu banyak. Allah menciptakan makhluk di dunia ini bukan cuma manusia. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ada jin. Dan semua makhluk-makhluk Allah itu berpotensi untuk menimbulkan kejahatan yang dapat merugikan kita. Contoh kejahatan makhluk, jin. Jin ada kan yang mengganggu manusia, merasuki badan manusia. Ada juga kejahatan makhluk, contohnya binatang, ular. Ular itu berbisa, bisa berbahaya bagi manusia. Contoh lagi kejahatan makhluk, manusia, penjahat. Ya, itu kan berbahaya bagi kita. Itu yang dimaksud dengan kejahatan makhluk. Kejahatan yang berasal dari malam hari pada saat gelap gulita. Apa sih maksudnya? Contoh, coba. Malam hari itu identik dengan hawa yang sangat dingin. Ketika
ketika kita sedang beraktivitas pada malam hari, itu hawa sangat dingin, itu bisa menyebabkan kita jadi masuk angin, jadi sakit. Itu juga termasuk dari kejahatan malam. Lain lagi yang dimaksud dengan kejahatan malam itu, contoh tadi, pada saat malam hari gelap. Nah, pada saat gelap itu biasanya banyak sekali kesempatan bagi orang yang jahat untuk melakukan sebuah kejahatan. Contoh maling. Rata-rata banyak sekali maling yang melakukan kejahatannya itu pada malam hari. Contoh lagi begal. Di jalanan, sepi, gelap, nah, itu dia melakukan aksinya. Itu yang dimaksud dengan kejahatan malam saat gelap gulita. Nah, kejahatan lain yang dapat mengganggu kita itu adalah kejahatan yang berasal dari tukang sihir. Kalau dalam istilah kita di Indonesia itu lebih dikenal sebagai dukun. Nah, banyak kan kalian pernah mendengar cerita-cerita, ada yang disantet, ada yang dikirim guna-guna, apa segala macam. Itu bisa terjadi. Kenapa? Itu bisa disebabkan oleh para tukang sihir tadi, oleh dukun-dukun tadi. Karena apa? Karena mereka berteman dengan jin. Kejahatan-kejahatan tersebut itu dikirimkan oleh mereka atas perantara jin tadi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kejahatan dari orang yang dengki. Kalian tahu apa itu dengki? Dengki itu adalah perasaan tidak suka terhadap orang lain. Contoh misalkan, ibu memiliki toko perhiasan, toko emas. Nah, kemudian banyak sekali orang yang berbelanja di toko emas ibu. Nah, ada orang-orang yang kemudian tidak suka melihat toko emas ibu itu menjadi rame. Banyak pembelinya itu ada yang nggak suka. Nah, perasaan tidak suka itulah yang dapat mengakibatkan orang dengki sama kita, orang membenci kita. Nah, ketika orang itu sudah punya perasaan benci sama kita, maka akan ada peluang untuk mereka itu berbuat jahat kepada kita. Caranya banyak, mungkin dengan cara merampok, toko emas ibu dirampok, atau mungkin ada karena dia tidak suka terus kemudian memfitnah ibu, memusuhi ibu, dan segala macam bentuk kejahatan yang dapat mereka lakukan. Nah, itu tadi 4 kejahatan yang disebutkan dalam surah Al-Falaq. Nah, oleh sebab itu, surah Al-Falaq ini itu isinya memberitahukan kepada kita bahwa, hei kalian semua manusia, kalau kalian semua ini mau berlindung dari bentuk kejahatan-kejahatan tadi, hanya Allah lah tempat kita berlindung. Nah, jadi pada surat Al-Falaq ini Allah mengajarkan bahwa kalau mau berlindung, ya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena hanya Allah yang dapat melindungi kita dari segala macam bentuk kejahatan. Nah, makanya surah Al-Falaq ini, itu jika dibaca dan ditambah dengan membaca surah An-Nas, maka dia akan menjadi ayat Al-Mu'awwidzatain, yang artinya itu surah yang berisi perlindungan. Jadi surah itu ketika kita baca, dia dapat melindungi kita dari berbagai macam kejahatan tadi. Kemudian ibu akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul surat Al-Falaq. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab Allah menurunkan ayat Al-Quran itu. Itu yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Contoh, maksudnya gini. Contoh, kalian sakit. Apa penyebab kalian sakit? Oh, mungkin ada yang habis main hujan. Oh, mungkin ada yang nggak makan 2 hari sehingga menyebabkan dia sakit. Nah, sama. Al-Quran ini turun, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu ada penyebabnya. Nah, salah satunya adalah surat Al-Falaq ini. Apa sih yang menyebabkan Allah itu menurunkan surat Al-Falaq? Yaitu adalah pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang sakit. Beliau sakit, kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau ini sakit
Karena ada seorang yang berasal dari agama Yahudi yang bernama Labid al-Hashim yang mengirimkan guna-guna kepada engkau. Dia membuat guna-guna itu, dan guna-guna itu disimpan di dalam sumur yang berada di dekat rumah engkau. Maka pada saat itu malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca surah Al-Falaq. Ketika Nabi Muhammad membaca surah Al-Falaq, perlahan sedikit demi sedikit sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad ini perlahan mulai berkurang. Nah, itulah asbabun nuzul surah Al-Falaq. Maka buat kalian semua, anak-anak ibu semua, surah Al-Falaq ini sangat baik kita baca ketika kita menginginkan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, segala bentuk macam musibah, kecuali kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Al-Falaq ini baik kita baca ketika kita mau dalam perjalanan, atau sangat baik sekali kita baca sebagai zikir kita di pagi dan malam hari. Jadi pagi hari kita membaca surat Al-Falaq ditambah dengan surat An-Nas. Pada malam hari sebelum tidur, ketika kita sudah berada di atas kasur, kita baca surah Al-Falaq ditambah dengan surat An-Nas. Ini sangat baik. Fungsinya untuk apa? Sebagai pelindung bagi diri kita agar kita terhindar dari segala macam kejahatan. Itu dari penjelasan dari Ibu mengenai surah Al-Falaq. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahamin, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.